kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hari ini kita akan bicara tentang kebijakan penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau laut di Indonesia. Nah, kita sudah rekan-rekan mungkin sudah paham maksudnya di sini wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan atau laut ya. Nah, di sini juga Bapak tampilkan kebijakan yang ada di laut Indonesia juga, karena antara wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta laut itu saling beririsan satu sama lain kebijakannya. Jadi ada kebijakan yang di ruang laut itu, di ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau di wilayah pesisir itu masuk, dan juga diatur kebijakan tersebut juga mengatur ruang laut yang ada di Indonesia ini. Jadi penting bagi rekan-rekan untuk mengetahui ruang lingkup yang nanti akan kita bahas ya di depan. Jadi ke depan itu akan banyak bicara di pesisir dan laut yang saling beririsan. Jangan sampai rekan-rekan bingung kenapa yang lebih dari 12 mil itu juga masih dibahas. Kenapa? Karena memang ruang laut yang kebijakan-kebijakan tersebut mengatur seluruh ruang laut, yaitu salah satunya pesisir yang ada bagian dari ruang laut juga yang ada di Indonesia. Jadi nanti jangan sampai bias di pengertiannya ataupun ruang lingkup yang nanti akan kita bahas. Nah, ada banyak kebijakan-kebijakan yang mengatur ruang laut atau ruang pesisir di pesisir laut terutama. Di sini kita tidak akan membahas pesisir daratnya, tetapi lebih ke pesisir laut atau ruang laut yang ada di Indonesia. Karena ruang darat pada kita ketahui itu sudah diatur oleh rencana tata ruang wilayah ya. Meskipun sekarang ada integrasi ya, tetapi hanya sebatas di provinsi. Nanti di sini kita lebih banyak membahas pesisir di lautnya daripada pesisir daratnya. Nah, karena pada dasarnya wilayah perencanaan untuk pesisir, jika dikatakan wilayah perencanaan pesisir, itu sebenarnya pesisir darat yang satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan garis pantai itu juga masuk wilayah perencanaan, bukan hanya wilayah pesisir lautnya saja. Nah, ada beberapa, yaitu contohnya misalkan rencana tata ruang wilayah nasional, kemudian rencana tata ruang laut yang dulu dibuat sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 3 tahun 2020, tapi masih berlaku sekarang. Kemudian Perpres tentang rencana tata ruang pulau itu di Pulau Sumatera. Kalau kita Pulau Sumatera, ada juga Perpres mengatur Pulau Kalimantan, Jawa, Bali, ya kemudian Sulawesi dan Jayapura ya, dan Papua, dan 5 pulau besar itu diatur. Kemudian peraturan-peraturan menteri tentang wilayah pemanfaatan wilayah pesisir itu juga akan salah satu termasuk kebijakan ataupun yang sudah tertuang dalam aturan baik itu di Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, kemudian tentang kawasan strategis nasional tertentu yang biasanya ini di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Misalnya wilayah laut yang berbatasan langsung dengan wilayah lain itu biasanya menjadi kawasan strategis nasional tertentu dan diatur tersendiri biasanya. Kemudian ada juga keputusan menteri misalkan di wilayah tertentu seperti kawasan konservasi perairan di Belitung, misalkan contohnya di Babel, kemudian tentang pengelolaan perikanan, nah ini sektoral. Ada juga yang nanti dulu ini produk sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja masih adanya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sekarang sedang diintegrasikan dengan RT RW provinsi serta peraturan-peraturan yang lain yang berlaku ataupun memanfaatkan ruang laut ataupun ruang pesisir. Nah, ini sistematika penataan ruang yang ada di Indonesia ya. Di Indonesia sendiri dulu di Undang-Undang 26 tahun 2007 sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja masih menggunakan Undang-Undang 26 tahun 2007. Itu rencana tata ruang kita itu terdiri dari rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang pulau ataupun kepulauan, RT/RW ataupun RK, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang strategis provinsi. Nah, dulu ada namanya rencana tata ruang strategis provinsi. Kemudian rencana tata ruang kabupaten kota itu terdiri dari RT RW kabupaten kota, rencana tata ruang strategis kabupaten, kemudian rencana detail tata ruang. Namun setelah Undang-Undang Cipta Kerja muncul, rencana tata ruang strategis untuk provinsi dan kabupaten itu dihapus sehingga tidak ada lagi rencana tata ruang untuk kawasan strategis provinsi seperti dulu rekan-rekan mengenal Tanjung Ular dengan kawasan strategis di Sadai, kawasan strategis pelabuhan dan industri dan pelabuhan terpadu Sadai. Nah, dulu itu kawasan strategis provinsi. Nah, kemudian karena ada Undang-Undang Cipta Kerja itu hilang. Nah, ada juga rencana tata ruang laut yang dulu itu ada ataupun rencana tata ruang di wilayah pesisir yang dulu ada ataupun masih berlaku itu juga hilang. Setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja dulu ada rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dulu ada. Sekarang setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak ada lagi. Nah, sekarang namun masih rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dulu disusun sebelum Undang-Undang tahun 2000 Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ini rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini masih berlaku. Nah, ini provinsi yang menyusunnya. Nah, di RT RW nasional di PP 26 tahun 2008 itu masih mengatur masalah ruang pesisir ataupun ruang laut kita meskipun waktu itu konsep perencanaan pesisir itu belum begitu diperkenalkan ataupun belum diterapkan. Namun ada RT RW nasional itu sudah mengatur masalah ruang pesisir dan pulau-pulau kecil
meskipun itu tidak seluruhnya. Nah, kemudian setelah Undang-Undang 27 tahun 2007 itu muncul, tidak berarti langsung undang-undang ini langsung mengatur wilayah laut atau pesisir yang ada di Indonesia. Butuh waktu beberapa tahun. Di tahun 2014 di sini barulah muncul penataan ruang laut atau penataan ruang pesisir. Di beberapa tahun selanjutnya barulah muncul pemanfaatan ataupun pengaturan ruang laut atau ruang pesisirnya. Ya, barulah nanti akan Bapak jelaskan ruang laut yang dulunya itu hanya sedikit diatur di RT RW nasional, itu seluruhnya ruang lautnya setelah Undang-Undang 32 tahun 2014 ini muncul, ini diatur seluruhnya ruang laut ataupun ruang pesisir yang ada di Indonesia ini. Nah, dalam bentuk rencana tata ruang laut nasional. Nah, jadi kita dulu ada dua dan sampai sekarang masih berlaku, itu rencana tata ruang wilayah nasional RT RWN dengan undang-undang dengan PP 26 tahun 2000 PP terbaru ya tahun 2017. Kemudian Undang-Undang 32 tahun 2014 dengan PP terbaru untuk rencana tata ruang laut nasional. Jadi masih ada dua. Meskipun ada beberapa daerah itu beririsan. Contohnya misalkan kawasan Taman Nasional Laut. Itu biasanya di rencana tata ruang wilayah nasional itu beririsan dengan yang diatur oleh rencana tata ruang laut nasional. Nah, itu di level nasional. Di level provinsi juga ada. Bahkan di level kabupaten juga ada. Dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, RT RW kabupaten kota itu mengatur ruang laut ataupun ruang pesisir yang ada di daerahnya. Meskipun dulu masih terbatas 4 mil yang masih bisa dikelola, tetapi sudah diatur. Nah, di RT RW kabupaten tersebut. Contohnya misalkan RT RW kalau di kita ini RT RW Kabupaten Bangka Barat dan RT RW Kabupaten Bangka Selatan. Itu mengatur rencana tata ruang laut. Rencana tata ruangnya itu di darat dan ada sedikit ya, meskipun tidak seluruh, itu di laut juga beberapa wilayah itu diatur. Nah, ini jadi masih ada tumpang tindih waktu itu setelah munculnya ini Undang-Undang 32 tahun 2014 ini. Nah, barulah nanti ruang lautnya itu terpisah. Nah, hanya ada kalau nggak salah waktu itu 2 kabupaten kota di Bangka Belitung ini yang menyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Sebelum ruang laut itu diserahkan atau wewenangnya itu di provinsi, ya dulu kabupaten masih memiliki wewenang. Nah, ada 2 kabupaten kota yang langsung menyusun di tahun 2014 ini, yaitu Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Belitung kalau nggak salah itu, yang menyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun setelah ditarik wewenangnya ke provinsi, nah rencana pesisir yang sudah disusun oleh 2 kabupaten tersebut diakomodir di rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disusun oleh provinsi. Nah, itu jadi sedikit sejarah kenapa kabupaten kota itu meskipun dulu pernah memiliki wewenang, tetapi tidak memiliki lagi wewenang di laut, maksudnya di pesisirnya, karena sudah ada pemindahan wewenang.
Nah, rencana tata ruang laut itu terdiri dari beberapa rencana ya, rencana zonasi kawasan, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional, hampir sama dengan RT RW ya, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu. Nah, yang mana nanti turunannya ini di provinsi menjadi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, namun setelah Undang-Undang Cipta Kerja, terutama Perpunya, nah itu sudah tidak menyusun lagi. Sekarang provinsi itu tidak menyusun lagi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tapi langsung bagi provinsi yang belum memiliki rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu langsung menyusun RT RW, sedangkan yang sudah itu digabungkan atau diintegrasi bahasanya. Nah, kalau dalam Undang-Undang 32 tahun 2014 dan turunannya di Permen KP 23 tahun 2014 tentang pemanfaatan ataupun perencanaan ruang pesisir ataupun ruang laut, pada dasarnya hampir sama dengan yang ada di darat. Nah, dia cuman ini saja yang berbeda, untuk peta dasar dengan peta tematiknya itu mungkin sedikit berbeda. Oke, kita break dulu bentar ya. Nanti 30 menit lagi, 20 menit lagi nanti kita lanjutkan lagi ya. Mungkin silakan bagi rekan-rekan yang mau beristirahat. Nanti 20 menit nanti kita bergabung lagi. Oke ya, Bapak break dulu ya. Nah, pada dasarnya perencanaan di wilayah pesisir ataupun ruang laut itu hampir sama ya, tahapannya, caranya, terutama bisa teman-teman lihat di Permen ATR nomor 11 tahun 2021 itu pada dasarnya sama di bagian yang provinsi, RT RW provinsi itu sama, caranya hampir sama dengan RT RW kabupaten dan kota, tetapi ada sedikit yang membedakan di bagian ruang laut ataupun ruang pesisirnya untuk peta dasarnya. Nah, kalau peta dasar, peta administrasinya mungkin sama ya, tetapi harus memperhatikan garis ataupun garis dari pantainya. Apakah terjadi perubahan garis pantai ataupun tidak. Karena itu akan mempengaruhi luasan dari darat ataupun lautnya. Baik itu berkurang kalau di daratnya, kalau terjadi pengurang garis pantai yang maju ke darat, ataupun sebaliknya. Nah, itu untuk peta administrasi. Nah, namun untuk peta-peta tematik-tematik yang lain itu sedikit berbeda. Nah, di sini ada peta batimetri, peta yang digunakan untuk melihat permukaan dari dasar laut. Jadi dasar lautnya itu, terutama kedalaman lautnya, ini bisa kita sebut ini peta DEM atau Digital Elevation Modelnya, tetapi untuk yang dasar lautnya. Nah, kita ingin tahu dasar lautnya itu seberapa dalam, kemudian bentuknya bagaimana, jadi topografi dari dasar lautnya itu bagaimana, itu harus kita ingin mengetahuinya nanti, karena akan mempengaruhi pemanfaatan kedepannya, terutama pemanfaatan seperti pelabuhan, tempat wisata, dan segala macam. Nah, kemudian suhu permukaan laut. Nah, ini agak sedikit berbeda ya.
Kalau di darat itu tidak ada suhu permukaan laut di sini, di ruang pesisir dan ruang laut, karena ini merupakan bagian dari uh, tata guna lahannya. Kalau di kita tata guna lahannya, kalau di darat. Nah, di laut ini untuk evaluasi dari si ruang lautnya, cocoknya digunakan untuk apa. Nah, parameter suhu permukaan laut ini itu digunakan, ataupun faktor ataupun karakteristiknya itu digunakan untuk menilai nanti, untuk evaluasi, kegiatan evaluasi sama yang dilakukan di darat. Bila di darat ada namanya evaluasi lahannya, dan ini evaluasi ruang lautnya. Cocoknya sebenarnya secara karakteristik hanya si perairan pesisirnya atau perairan lautnya ataupun ruang lautnya itu cocoknya untuk apa. Nah, kemudian sebaran klorofil, salinitas, ekosistem, dan lain-lain itu sampai misalkan tinggi gelombang, arus, kemudian kuat arusnya berapa, arah arusnya bagaimana. Nah, itu juga menjadi apa namanya untuk bagian dari evaluasinya dari untuk perairan pesisirnya, sehingga dapatlah kesesuaian pesisirnya itu cocoknya itu kalau berdasarkan karakteristik untuk apa. Nah, kemudian selain hasil evaluasi dari kesesuaian perairan pesisir, peta dasar dari, nah ini yang connect dengan ini kita hari ini, kebijakan-kebijakan yang berupa pemanfaatan ruang pesisir dan ruang laut yang ada di daerah tersebut ataupun di Indonesia itu apa saja. Nah, dalam bentuk peta. Nah, ini contoh misalkan kawasan konservasi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata, pertambangan, DLKR, DLKP, pertahanan, Hankam ya, alur pelayaran, alur kabel dan pipa laut, alur migrasi dan biota. Nah, itu terutama yang ini ya, kalau alur migrasi dan biota ini juga biasanya digambarkan dalam peta. Nah, ini di kebijakan-kebijakan ini biasanya tertuang dalam Kepmen dalam berbagai sektor, misalkan kawasan konservasi. Kalau di laut itu kawasan konservasi diatur di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, ini yang dipertimbangkan. Nah, di saat dulu ya, mungkin ini sharing saja, karena ruang laut dulunya ataupun ruang pesisir dulunya itu perencanaannya itu tidak begitu diperhatikan, itu banyak terjadi tumpang tindih ataupun konflik ya dalam pemanfaatan ruang laut setelah ditelusur. Apalagi dulu saat pembuatan izin ruang laut itu tidak memanfaatkan SIG ataupun sistem informasi geografis, sehingga saat dicek terutama pengalaman Bapak di dalam penyusunan RZWP 3K di provinsi kita, itu tumpang tindih di setiap sektor ini, kawasan konservasi, tangkapan, budidaya, pariwisata, pertambangan, dan lain-lain ini sangat tinggi sekali tumpang tindihnya, apalagi yang menyangkut bagian konservasi yang versus misalkan dengan pertambangan, DLKR, DLKP, alur pelayaran, pipa dan kabel. Nah, itu sangat strategi sekali ya, karena misalkan ada alur kabel atau pipa laut ternyata berada melewati kawasan pertambangan ini menjadi sangat
riskan sekali jika nanti kabelnya putus, apalagi Indonesia saat ini, terutama dunia, sudah internetnya itu sangat mengandalkan kabel optik ataupun dari sistem kabel. Nanti Bapak tunjukkan bagaimana kabel di kita itu sangat semrawut sekali ya, luar biasa. Seperti ini kabelnya itu, jaringan kabel laut kita. Nah, dulu pernah kasus PT Kabel Fiber Optik Telkom di tahun 2016 atau 2015 itu putus akibat jangkar kapal, hanya jangkar kapal saja. Nah, kalau pertambangan jika menggunakan kapal keruk nanti terputus, nah ini berbahaya. Apalagi konflik misalkan yang sekarang ini teman-teman perhatikan itu yang di Beriga itu antara pertambangan dengan perikanan tangkap, kawasan perikanan tangkap. Nah, dulu kawasan perikanan tangkap, terutama yang provinsi, kalau dalam Indonesianya, dalam skala Indonesia memang ada wilayah penangkapannya, tetapi kalau di provinsi itu dia hanya berupa titik penangkapan atau DPI, daerah penangkapan ikan, atau biasanya istilahnya fishing ground. Nah, itu bentuknya hanya titik-titik saja, bukan berupa area penangkapan. Nah, sehingga tidak diatur oleh kabupaten dan provinsi. Nah, saat terjadi daerah pertambangan tersebut itu ternyata saat di overlay itu ataupun ditumpang susunkan atau tumpang tindihkan itu DPI-nya masuk pertambangan. Nah, inilah nanti terganggu daerah penangkapan ikannya ini terganggu, si nelayannya itu terganggu sehingga terjadi konflik antara pertambangan dengan tangkap. Nah, perikanan tangkap, kawasan perikanan tangkap. Dan banyak macamnya. Dan itu jangankan di level masyarakat waktu penyusunan itu, di level pemangku kebijakan per sektor, misalkan OPD itu diskusinya sangat alot sekali waktu itu, karena masing-masing itu ada daerahnya itu bertumpang tindih ternyata. Nah, menentukan itu masuknya itu zona apa ataupun kawasan apa, untuk memilih itu saja sangat alot sekali. Nah, berbeda dengan RT RW yang sekarang. Kalau RT RW yang sekarang yang terutama disusun provinsi dalam bentuk integrasi, jika dia bertumpang susun, dia ada namanya ketsus ya, ketentuan khusus. Jadi tidak masalah, silahkan bertumpang susun. Nanti paling dibuat garis miring, misalkan kawasan konservasi, garis miring, misalkan yang paling ekstrim pertambangan. Nah, jadi dia itu masih bertumpang susun ataupun dengan kawasan konservasi itu bertumpang susun dengan pertambangan dan belum diputuskan, belum ada putusan. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kalau dulu itu harus diputuskan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu harus diputuskan. Nah, tidak ada ketsusnya ataupun istilahnya holding zone-nya itu tidak ada. Nah, jadi ini menimbulkan konflik bukan hanya di masyarakat tapi di tingkat pemangku kebijakannya juga saling alot sekali pembahasannya. Nah, kemudian dari kesesuaian ruang laut, kemudian pemanfaatan ruang laut yang sudah keluar izinnya per sektor itu nanti akan digabungkan menimbang daya dukung dan daya tampungnya, kemudian
sebaran dan alur pada dokumen perencanaan yang diacu, maka dapatlah setelah itu dipadu serasikan antara semua pemanfaatan ruang pesisir atau laut yang ada di setiap sektor dengan kesesuaian ruangnya, maka dapatlah itu peta kalau di RT RW itu pola ruang ya. Nah, dapatlah peta pola ruangnya. Nah, itu di istilah di RT RW-nya kalau di PP 21 tahun 2021. Nah, kalau istilah di ininya apa namanya rencana alokasi ruangnya itu namanya rencana alokasi ruang laut dulunya namanya. Kalau di undang-undang sebelumnya. Nah, istilahnya di kita ini dapatlah pola ruang dan struktur ruang. Nah, kalau rencana alokasi ruang ini nanti dibagi 3 lagi. Ada alur, ada dulu. Ini masih ini ya dulu. Alur, kemudian ini kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi. Nah, kalau alur ini hampir sama dengan struktur ruangnya. Isinya berupa garis biasanya. Nah, kawasan pemanfaatan umum dan konservasi ini sama dengan pola ruang. Nah, istilahnya kalau dulu itu ini peta RT RW-nya lah, peta RT RW-nya mata. Nah, nanti dapatlah peta perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ini ya. Nah, intinya sama. Jadi ada aturan-aturan yang diacu di atasnya yang ini. Aturan-aturan yang diacu itu berupa Permen KP atau SK Menteri yang diacu karena produknya meski itu hasilnya adalah perda. Nah, perda itu masih di bawah SK Menteri ataupun keputusan Menteri ataupun peraturan Presiden, ya, PP. Kalau di apa namanya RT RW nasional itu berupa PP kan. Kalau rencana tata ruang pulau ataupun kepulauan itu biasanya produk hukumnya berupa Perpres. Jadi kalaupun yang per sektor ini berupa SK Menteri ataupun keputusan Menteri ataupun surat keputusan Menteri. Nah, Perda ini harus mengacu ke yang di atasnya. Pada intinya sama dengan RT RW. Hanya membedakan, itulah yang membedakannya. Nah, ini kan Bapak kira-kira seperti ini ya. Nah, pesisir itu adanya di sini. Nah, ini matra laut ya, perwilayahannya. Nah, perairan kepulauan dan perairan pedalaman inilah yang luasnya panjangnya 12 mil dari garis pantai inilah yang masuk dalam istilah pesisir kita yang kita ini kan pesisir perairan pesisirnya ya. Nah, ini perairan pesisirnya. Kalau perairan daratnya pesisir daratnya itu satu kecamatan ke sini. Nah, inilah yang kita rencanakan ataupun kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, dan ini biasanya bertumpang susun dengan kebijakan-kebijakan yang ada di laut. Nah, kalau laut ini semuanya yang ini. Nah, ini istilahnya laut. Nah, jadi yang ruang di ini ya pengertiannya ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya dan bla 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 bla. Nah, sampai ini ketemu darat, nah ini laut. Nah, jadi jika kebijakan-kebijakan di ruang laut itu pasti akan masuk dalam kebijakan di wilayah pesisirnya. Nah, kalau setelah 12 mil itu biasanya ke laut teritorial ataupun laut yang dikuasai oleh pemerintah.
ataupun di ini. Nah, setelah 12 mil dari laut teritorial, barulah nanti ada namanya zona tambahan. 200 mil dari laut teritorial itu masuk ke dalam ZEE. Yang ini masih menggunakan hukum-hukum Indonesia. Nah, setelah 200 mil dari ataupun ini ya dari ZEE itu lepas dari ZEE itu landasan kontinen eksistensi dan bebas, ini hukum internasional yang berlaku. Nah, ini ruang RT RW kita, ini yang strukturnya ya. Struktur ruang yang menggunakan ruang laut dan ruang pesisir yang diatur oleh RT RW nasional. Contohnya misalkan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan angkutan penyeberangan, itu merupakan struktur ruang yang diatur oleh RT RW nasional kita yang ada di wilayah pesisir, perairan, ataupun di ruang lautnya, atau kawasan andalan laut. Nah, kalau di Bangka Belitung, di setiap provinsi biasanya ada. Kalau di kita, kawasan andalan lautnya itu di sektor perikanan dan pariwisata. Ini kawasan andalan laut Bangka kita, Bangka dan sekitarnya itu masuk andalannya itu di sektor perikanan dan pariwisata. Nah, sedangkan pola ruangnya, tadi struktur ruangnya, ini pola ruangnya, biasanya dia mengatur kawasan-kawasan konservasi. Contohnya seperti ini, ya ini. Nah, ini di daerah Sulawesi, kalau di Bangka, di kita, di sini itu diatur. Ya, kemudian di daerah sini ini diatur sampai diturunkan ke, karena ini RT RW nasional berupa PP, diturunkan dalam SK Menteri juga. Nah, jadi sebagian ruang pesisir dan ruang laut kita itu diatur di RT RW nasional. Jadi jika ada teman-teman dalam penyusunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mengacu kepada RT RW nasionalnya ataupun produk hukum yang di atas Perda. Jadi harus diacu karena ternyata ada sedikit ruang laut yang diatur di sini. Nah, ini harus ini diacu dan harus dimasukkan ke dalam ruang pesisir kita. Jadi meskipun itu sebenarnya cocok untuk pertambangan ataupun apa namanya perikanan tangkap ya ataupun budidaya laut. Nah, tetapi kalau di sini sudah menjadi kawasan konservasi, ini harus jadi kawasan konservasi ininya di dalam perdanya ataupun dalam RT RW provinsinya itu harus, karena kita harus mengacu ke wilayah tersebut. Nah, bentuknya macam-macam, ada konservasi maritim, konservasi perairan, dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, kemudian dari RT RW nasional dalam bentuk PP ada juga rencana tata ruang pulau atau kepulauan ya. Ini. Nah, kalau pulau ini 5 pulau besar itu yang diatur ya dalam bentuk perpres. Setiap pulau itu ada satu rencana tata ruang pulau besar yang di sini. Nah, ini sedikit juga, namun di kita tidak ada ya. Di kita di Bangka Belitung di sini itu tidak ada yang diatur ruang lautnya. Tapi di daerah Sumatera Utara di sini ini ada ruang laut yang sedikit diatur. Misalkan contohnya untuk taman wisata alam laut. Nah, di daerah kepulauan daerah sini. Nah, kita juga harus mengacu ke situ. Nah, jika dalam penyusunan rencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilnya. Jadi jangan harus mengacu ke peraturan yang ada di atasnya. Nah, ini adalah perencanaan ruang laut ataupun sebelum Undang-Undang Nomor Undang-Undang Cipta Kerja itu muncul dan Perpunya sekarang
itu muncul itu di tahun 2019, pemerintah sempat menyusun perencanaan ruang laut Indonesia. Nah, untuk wilayah perencanaannya ini sampai dengan zona yurisdiksi tadi, daerah sini ya. Nah, sampai daerah yang sini di ininya di aturnya ruang perencanaannya. Nah, sangat luas sekali. Untuk luasnya itu sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Nah, dengan ininya sebagai berikut ya, ininya apa namanya rinciannya. Nah, kemudian dibagi-bagi dalam bentuk rencana zonasi kawasan, dalam bentuk kawasan-kawasan seperti ini. Ada 20 kawasan waktu itu dibagi, rata-rata di daerah di laut antar pulau, daerah misalkan daerah sini, ini hampir-hampir selesai ininya. Bahkan sudah waktu itu sudah masuk legalisasi. Nah, sedangkan di daerah laut-laut yang berhadapan langsung dengan samudra seperti ini banyak yang belum selesai. Ini masih merah-merah ini belum selesai semua ini. Nah, di bagian dalamnya ini di sini ini sudah di ruang laut di sini ini sudah diatur atau bahkan sudah progresnya itu sudah sampai selesai di tahun saat itu 2020. Nah, keluarlah Cipta Kerja dan sampai sekarang ini masih digunakan, tetapi penyusunannya tidak dilanjutkan lagi. Nah, ini untuk rencana zonasi kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu. Nah, untuk kawasan strategis nasional, ini adalah penataan ruang yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara ataupun HANKAM ya, ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan wilayah yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Nah, biasanya ada situs warisan dunia di sini. Nah, sedangkan kawasan strategis nasional tertentu itu biasanya di daerah perbatasan seperti ini untuk menjaga kedaulatan laut kita, terutama laut yang sering jadi konflik daerah sini, laut Cina Selatan. Kalau orang dulunya namanya Laut Cina Selatan. Nah, ini yang sering jadi konflik di sini. Nah, ataupun di daerah sekitar sini ya, berbatasan dengan Australia, ini sering juga menjadi konflik ya. Nah, yang paling sering konfliknya di sini. Kenapa di situ banyak dibuat kawasan strategis nasional tertentu? Nah, karena sangat strategis sekali. Di sini ada negara Malaysia, Singapura, di sini Malaysia ya, Filipina, daerah sini, Jepang, Cina yang berebut wilayah laut di sekitar sini. Nah, dengan adanya kawasan strategis nasional tertentu yang direncanakan, jadi untuk laut kita akan lebih sedikit terjaga di sini. Nah, ini rencana zonasi yang disusun oleh provinsi. Rata-rata itu hampir sudah selesai semua, bahkan jadi perda, meskipun tidak semua ya, ada 27 dari 34 kita sekarang, tapi 34 provinsi lagi sekarang kan, sudah bertambah. Nah, ini ruang istilahnya pola ruangnya lah, dan struktur ruangnya, ruang laut yang hijau biru ini adalah kawasan
pemanfaatan umum, yang hijau di sini, ini kawasan konservasi. Nah, dia hanya mengatur untuk pola ruangnya mengatur dua ini kawasan pemanfaatan umum dengan kawasan konservasi. Kalau di istilahnya ini kawasan pemanfaatan umum ini untuk kegiatan budidayanya. Nah, hampir sama dengan RT/RW nasional pada dasarnya yang di PP terbaru yang tahun 2017 itu hampir sama ya. Nah, di PP 13 tahun 2017 itu sebenarnya hampir sama dengan PP nomor 32 tahun 2019 untuk pola ruang dan struktur ruangnya ini hampir sama. Nah, ini kalau kawasan pemanfaatan umum di kita itu kawasan budidayanya maksudnya. Nah, kawasan konservasi ini kawasan lindungnya istilahnya kalau di RT/RW. Nah, karena ini skalanya 1.000.000, dia hanya mengatur sampai kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasinya. Turunannya nanti di provinsi dan kabupaten. Ada juga di sini alur kabel. Ini alur kabel. Nah, ini ada juga selain alur kabel ada alur pelayaran. Kemudian migrasi ada juga di sini. Nah, selain dua rencana tata ruang tadi RT/RW nasional dan rencana tata ruang laut RTL nasional, rencana ruang tata laut nasional yang mengatur masalah pesisir dan lautnya, pesisir laut, perairan pesisir dengan lautnya. Ada beberapa bagian sektor-sektor seperti perikanan di KKP itu juga mengatur ruang lautnya, tetapi dalam rangka untuk mengatur kelembagaannya dalam pengawasannya terutama. Nah, misalkan wilayah pengelolaan perikanan nasional Republik Indonesia WPP NRI yang diatur menjadi 11 wilayah pengelolaan perikanan. Nah, sebenarnya ini hanya untuk mengatur wilayah penangkapan ikannya saja. Nah, tetapi ini juga kementerian itu mengatur ini supaya mempermudah pengawasan sebenarnya. Nah, selain itu ada juga misalkan kementerian Minerba ya, Kementerian Mineral dan ini Pertambangan. Minerba juga mengatur masalah ruang laut yang ada di ruang laut yang ada di seluruh Indonesia, terutama untuk izin usaha pertambangan atau IUP. Nah, mungkin rekan-rekan bisa lihat sendiri bagaimana IUP yang ada di laut kita. Nah, ini yang di darat, nah yang laut ini di sini. Nah, di bagian sini ini di laut. Nah, di kita, nah itu sangat banyak sekali ruang laut yang digunakan sebagai untuk IUP pertambangan, baik itu pasir laut, timah dan segala macamnya. Banyak sekali di ininya. Nah, ada juga dari Kementerian Perhubungan itu untuk kegiatan kepelabuhanan atau pelabuhan, yang mana di sini ternyata pelabuhan kita itu kalau menurut keputusan Menteri Perhubungan itu nomor 432 tahun 2017 ada 28 pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpul, 166 pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal 278. Nah, ini sebarannya seperti ini. Nah, ini kabel laut dari Askalsi ya, Bapak dapatnya berdasarkan
kabel laut kita itu kira-kira seperti inilah, sangat semraut sekali. Jadi apa namanya, berpusat di Asia, terutama Asia Tenggara dan dunia itu hampir berpusat di Singapura. Nah, ini adalah kabel laut ke arah Australia. Nah, ini Batam dan Singapura terutama ya. Jadi kalau Anda boom Singapura ini, langsung lumpuh ini internet di dunia ini. Nah, panjangnya untuk di Indonesia saja itu 1,2 juta kilometer panjangnya. Tapi ada sedikit perbedaan data di Askalsi itu sekitar 56.000 kilometer. Bapak tidak tahu mana yang data yang benar. Ini Bapak dapatnya dari BBC. Nah, dari Askalsi, Askalsi ini Asosiasi Kabel Laut Seluruh Indonesia. Dia mengklaim itu sudah melakukan ataupun menanam kabel itu sekitar 56.000 lebih lah. Angka tepatnya Bapak lupa, tapi sekitar 56.000 lebih kilometer. Nah, yang mana kalau misalkan di ruang laut itu 500 meter ke kiri dan 500 meter ke kanan kabel, baik itu kabel ini ya, kabel telekomunikasi, kabel internet, itu 500 meter, itu tidak boleh dibangun apa-apa, jadi harus di buffer untuk kepentingan keamanan si kabelnya. Nah, di kita selain ada kabel kabel telekomunikasi, kita juga ada kabel di kita itu kabel ini koneksi listrik dari Sumsel. Nah, interkoneksi listrik dari Sumsel. Yang sering jika ada gangguan di Sumsel, maka akan terjadi gangguan listrik juga di kita. Selain itu juga ada alur pelayaran laut. Yang ini alur laut Kepulauan Indonesia. Ini yang hanya alur laut Kepulauan Indonesia yang Bapak tampilkan, karena ada juga alur untuk pelayaran regional, ada pelayaran nasional. Jadi tidak Bapak tampilkan, tapi ini hanya alur pelayaran ALKI ya, alur pelayaran laut Kepulauan Indonesia di sini. Ini alurnya juga ada juga melewati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Nah, ini wilayah pesisir ataupun wilayah laut ya, terutama wilayah pesisir tepatnya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi 12 mil ya dari garis pantai dalam saat pasang tertinggi. Nah, ini batasnya kecil sekali. Nah, ini zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil di kita itu hampir sekitar 60%-an ya, itu adalah kawasan perikanan tangkap pelagis. Nah, atau 60,85%, ya 60,85% itu adalah zona perikanan tangkap. Nah, sebenarnya subzonanya itu 0,21% subzona demersal, perikanan tangkap demersal, 60,64% subzonanya itu pelagis ya. Jadi sudah sesuai dengan tujuan perencanaannya, karena kita mengandalkan andalannya itu sektor perikanan. Jadi sangat wajar jika kawasan perikanan tangkapnya itu lebih besar. Nah, sisanya itu nomor 2 itu kawasan konservasi. Nah, ini kawasan konservasi yang sudah di SK-kan di SK Menteri.
waktu itu ya. Nah, ini Taman Nasional kalau nggak salah, di-SK-kan menjadi Taman Nasional. Nah, sedangkan yang ini ya, nah sedangkan yang di Bangka Selatan di sini, kemudian di sini ada di Tuing di daerah sini. Ini waktu itu belum di SK-kan. Nah, sekarang tapi sudah di SK-kan menjadi kawasan konservasi. Nah, di sini sedikit ada juga daerah sini waktu itu masih dalam tahap usulan. Nah, ini kawasan konservasi yang sudah yang Bapak tunjukkan tadi di sini yang menjadi kawasan konservasi perairan di Bangka Belitung. Nah, ada juga ada DLKR DLKP. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ini DLKR DLKP kita. Nah, hampir tumpang tindih dengan wilayah-wilayah ataupun kawasan yang lain seperti kawasan konservasi, kawasan izin usaha pertambangan. Nah, di sini juga kawasan konservasi juga masuk di daerah sini. Nah, jadi sangat banyak tumpang tindihnya dengan izin. Nah, ini juga izin usaha pertambangan di laut ya per 2024 ini karena ada sebagian izin yang sudah berakhir masa uh, izinnya. Jadi sekitar kalau PT Timah sendiri itu memiliki izinnya itu di laut itu ada 184.000 hektar izinnya. Nah, ini yang kemarin rekan-rekan mungkin Bapak tidak tahu ya, mungkin sebagian ada yang ikut demo di Batu Brigak kemarin. Kenapa PT Timah itu sangat ini sekali, ngebet sekali untuk nambang ya, nambang di Batu Brigak karena memang mereka memiliki IUP di sini dan akan habis masa berlakunya kalau nggak salah tuh di tahun 2025. Nah, bukan tahun kemarin ya, tahun ini juga PT Timah juga ngebet juga ingin nambang di sini di laut di depan pantai Oliver ini di daerah Belitung Timur, dan masyarakatnya katanya juga ingin ditambang. Bapak tidak tahu masyarakat yang mana. Nah, kalau yang lagi ngetren ini ya, jadi bahan perbincangan ini di kita. Nah, mungkin itu ya sedikit ini saja share ke rekan-rekan sekalian bahwa ada kebijakan-kebijakan yang di dalam ada di mengatur ruang laut kita. Jadi saat rekan-rekan akan merencanakan wilayah pesisir, ya, itu harus memperhatikan kebijakan-kebijakan tersebut, ya. Jangan sampai kebijakan-kebijakan ini tersebut tidak diakomodir sehingga inkonsistensi ruangnya itu akan terjadi dan bahkan bisa menyalahi aturan yang ada di atasnya.